baru 79 ya, ini Romo katakan tadi. Baru. Ya, Romo, apa sih yang Romo inginkan melihat Indonesia ini beberapa puluh tahun ke depan, generasi Indonesia seperti apa yang Romo inginkan? Romo itu hanya bisa memprediksi satu. Apa persisnya? Bila mana hal ini diabaikan oleh pemerintah dan politisi kita, kelak di kemudian hari Ya. Indonesia akan terjadi suatu kerancuan. Tetapi kerancuan ini yakni akan terjadi revolusi. Ya. Revolusi total. Ya. Bukan revolusi nurani, bukan revolusi simpati, dan bukan pula revolusi putih. Itu revolusi banci. Revolusi ya revolusi. Bahkan bisa menjadi perang besar di negeri ini. Kalau tidak diatur secara baik begitu ya. Betul. Ya. Ini memang Pancasila ini memang tidak bisa kita tinggalkan gitu. Dan memang dari hari ke hari harus terus kita hidupkan dalam tindakan konkret kita sehari-hari begitu ya. Ya, Pak Berti, kira-kira tadi sudah dikatakan kurikulum ya, ini juga harus dimasukkan. Nah, ada hal-hal lain lagi, katakanlah untuk segmentasi masyarakat yang mungkin menengah dari segi usia dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan begitu untuk menanamkan nilai-nilai ini? Artinya saya tidak bisa menjawab secara massal, ya. Tapi saya hanya bisa menjawab dari segmentasi kelompok dan komunitas ataupun saya secara pribadi. Ya. Bahwa saya demi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia, saya bersedia untuk menjadi relawan daripada pensosialisasian Pancasila itu. Ya. Ini yang saya bisa katakan. Ya. Di samping mungkin masih ada kelompok-kelompok lain yang memang masih konsen terhadap NKRI ini. Ya, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Berti terkait dengan upaya untuk mensosialisasikan nilai Pancasila, mungkin bersama komunitas Pak Berti dan teman-teman yang lain begitu? Ya, artinya gini, saya kebetulan mengelola salah satu ormas ya. Jadi ya memang di situ kita mengorientasikan daripada langkah kita untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Ya. Jadi itu salah satu refleksi daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah itu. Yang kedua, ya kita coba selalu menggaungkan. Jadi nilai-nilai Indonesiaan itu seperti apa, kita selalu menggaungkan dan mensosialisasikan. Baik itu lewat orang per orang ataupun kelompok komunitas, selalu kita mengupayakan itu. Ya. Kalau Romo tadi? Tindakan dengan ikuti seminar dan juga mungkin berdiskusi ya dengan banyak pihak begitu Romo ya. Begitu pula saya Romo. Karena Romo tuh sering mengatakan bahwa Pancasila sebagai azas negara kesatuan Republik bukan ada sendiri. Itu termaktub dalam buku ini. Ya. Nah, jilid kedua halaman 2492. Nah, kalau itu saya buka nanti di sini, tidak perlulah saya buka. Ya, Romo. Satu yang mungkin kita catat, kalau kita lihat, sebutlah beberapa nama ya, katakanlah Bung Karno, ada Bung Hatta. Lepas dari mereka, tentu sebagai manusia tentu punya keterbatasan juga gitu ya. Ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, dan yang lain-lain. Mereka adalah tokoh bangsa ini, mereka adalah politisi, pejuang, pemikir begitu. Apa bedanya mereka dengan politisi-politisi hari ini, Romo? Wah, tidak bisa disamakan. Ya, apa? Apa yang membedakan gitu loh, Romo? Karena begini, Bung Karno. Ya. Seorang manusia ibaratnya titisan dewa. Waduh. Nah, karena dia membuat Undang-Undang Dasar 45 dan membuat Pancasila dan semuanya itu Bung Karno sendiri. Ya. Dan itu semua itu ada. Tapi buku itu di mana? Dibakar. Sudah itu. Ya. Pak Berti, ini bagaimana Pak Berti melihatnya bagaimana kalau dikomparasikan ya, apa sih yang katakanlah kalau tadi Romo katakan bahwa tidak bisa disamakan politisi zaman dulu begitu dengan era Bung Karno dan politisi yang hari ini, apa persisnya yang membedakan gitu dari segi karakter, perilaku dan seterusnya gitu? Artinya kalau saya memandang pada era sekarang ya, mungkin Romo sudut pandangnya kan berbeda sama saya ya. Saya mungkin saya hanya melihat di situ dari sisi konvensionalnya saja dengan modernisasinya. Mungkin saya kira di situ saja ya. Tapi soal peran dan fungsinya barangkali itu sama ya. Ya cuma ya yang perlu kita harus berikan sedikit koreksi kepada politisi-politisi zaman sekarang karena kebanyakan ini mereka menganut politisi transaksional itu. Bukan jadi, transformatif gitu ya. Nah, itu yang harus perlu kita korektif. Ya, jadi ya
Saya kira pada hari ini juga kita sama-sama tahu betapa banyak kan permasalahan yang menimpa para politisi kita yang notabene itu justru mereka itu berada di Senayan sana bukan untuk mewakili pribadi ataupun partai, tetapi yang terjadi ya seperti itu sampai hari ini. Ya. Saya kira itu. Lantas kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya, terutama karena hari ini politik, partai politik ini kan memainkan peran penting dalam membangun bangsa ini. Mau jadi presiden, gubernur, bupati, kepala daerah, bahkan juga menteri, semuanya rata-rata rekrutmennya lewat partai politik begitu. Artinya kan partai politik harus bisa mencetak kader-kader yang memang apa ya, katakanlah punya kredibilitas, integritas politik yang baik begitu. Ya. Nah, apa yang harusnya dilakukan terkait dengan partai politik sebagai basis rekrutmen politik ini? Ya. Jadi partai politik itu mestinya harus sadar betul bahwa mereka itu adalah suatu wadah yang memang siap untuk mewakili daripada aspirasi seluruh rakyat Indonesia ketika mereka terpilih menjadi partai pemenang kan gitu. Ya. Nah, mereka harus bisa menjaga integritasnya itu dan nilai-nilai itu, lalu kemudian yang seperti tadi yang dikatakan bahwa setiap kader politik mereka itu atau politisi itu harus diberikan basic ataupun pemahaman-pemahaman yang cukup. Ya. Sehingga mereka juga dapat mengaplikasikan apa yang menjadi beban dan tanggung jawab dia. Gitu. Ya. Romo, melihatnya seperti apa, Romo? Kalau Romo, partai politik itu karena terlalu banyak. Iya. Jadi bangsa ini jadi kemana di bawah mereka itu. Ya. Seyogyanya Indonesia itu hanya 2 atau 3 partai. Ya. Baru Indonesia akan berjaya. Tidak bisa multi partai, tidak cocok untuk Indonesia. Ya, artinya multi partai tapi sederhana begitu, Ya, tidak terlalu ya. banyak lah begitu. Betul, ya Romo ya. Tapi seyogyanya Amerika saja hanya 2 partai. Masa Indonesia sampai 33 partai? Opo tumon. Nah, Bung Karno 3 partai. Ya. Soeharto 3 partai. Itu. Nah, sekarang ini kebablasan. Seyogyanya 2 atau 3 partai. Udah. Ya. Cukup itu. Ya, Romo, ketika kita bicara tentang Pancasila, tentu tidak lepas dari sosok Bung Karno. Ya. Romo adalah pemerhati sejarah Bung Karno. Mungkin satu hal aja, Romo, apa yang menurut Romo nilai-nilai dari kehidupan Bung Karno yang perlu kita teladani begitu, sesuatu yang luar biasa bagi Romo. Semua apa yang menjadi tindakan Bung Karno perlu dihayati dan perlu dipelajari. Bangsa ini tahu sejarah negerinya tentang Bung Karno. Tapi karena bangsa ini tidak tahu sejarah Bung Karno, jadi itulah penyebabnya. Baik. Hancur. Ya, Pak Berti, ini tanpa bermaksud melakukan kultus individu terhadap seorang Bung Karno ya. Tapi kita perlu meletakkan pada porsinya bahwa memang Bung Karno ini adalah salah satu tokoh yang juga penting, pendiri Republik ini, presiden proklamator Republik ini. Bagi Anda, sebagai seorang generasi muda, apa makna Bung Karno bagi Anda? Ya, saya melihat Bung Karno itu bukan karena dia seorang proklamator ya. Ya. Tapi lebih daripada itu saya melihat beliau itu adalah seorang sosok ya yang patut diteladani. Dari segi mana saya mengatakan beliau itu patut diteladani? Ketika beliau itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, lalu kemudian memimpin negara ini, terus kemudian pada saat beliau itu lengser ya, ketika era tahun 65, kita sama-sama melihat seperti apa tragisnya beliau. Ya. Lalu kemudian apa yang beliau tinggalkan. Kan begitu. Terus kemudian apa yang dititipkan oleh beliau? Hanya berkata, kutitipkan bangsa dan negara ini padamu. Ya. Itu saja. Jadi yang lain tidak ada. Dia tidak mengatakan kutitipkan harta saya atau apa saya. Ya memang kalau kita lihat memang Bung Karno ataupun sosok-sosok pada era Bung Karno, ketika mereka pergi meninggalkan kita, yang mereka tinggalkan itu adalah bukan nominal ya. Tetapi nilai, values gitu. Sesuatu yang hidup, betul. Pandangan hidup, pemikiran dan seterusnya begitu. Jadi sebetulnya itulah yang patut kita harus contoh. Ya. Itu sebagai suatu semangat inspiratif kita yang harus mendasari dari semua keinginan kita yang manusiawi ini. Ya. Kan gitu. Nah, makanya kembali lagi kepada topik kita tadi. Boleh kita mempunyai keinginan, mempunyai angan-angan, hayalan, impian dan seterusnya.
tetapi tidak melebihi daripada nilai-nilai luhur Pancasila itu. Tetap harus menjadi fondasi Tetap kita. harus menjadi, dan Pancasila itu harus selalu berada di atas segala-galanya.